Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Calung, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Merdeka. Merdeka, Merdeka. 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 Merdeka, merdeka, merdeka. Kami akan mempresentasikan hasil dari field study kami dengan tema anti korupsi yang berjudul Peran Pendidikan Anti Korupsi pada Pelajar untuk Keberlangsungan Proses Belajar yang Berintegritas. Presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diajarkan oleh Bapak Dr. Andes Aloysius Jondar MSI. Laporan ini disusun oleh yang pertama, Lucian Ulises, yang kedua, Fendi Baskoro Aji, yang ketiga, Agung Laksana, yang keempat, Novan Ramadiansyah, yang kelima, saya sendiri, Ika Febriani, dan yang terakhir, Rangga Permana Putra. Kemudian masuk ke latar belakang, yaitu pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, penelitian, maupun pelatihan. Sedangkan menurut KBBI, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok dengan tujuan untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran ataupun pelatihan. Sedangkan korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption, yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, ataupun memfitnah. Dalam Black Law Dictionary, di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan, namun bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Berikut merupakan identifikasi masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk sikap perilaku integritas pada pelajar. Dan yang kedua, bagaimana peran guru serta sekolah dalam mendukung implementasi pendidikan anti korupsi. Dan yang ketiga, bagaimana dampak penerapan pendidikan anti korupsi terhadap perilaku integritas pelajar dalam kehidupan sehari-hari dalam proses belajar di sekolah. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui kontribusi pendidikan anti korupsi dalam bentuk sikap dan perilaku pada pelajar. Yang kedua, untuk mengetahui peran guru dan sekolah dalam mendukung implementasi pendidikan anti korupsi. Dan yang ketiga, untuk menilai dampak konkret penerapan pendidikan anti korupsi terhadap perilaku integritas pelajar. Di samping itu, adapun manfaat dari proyek ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas pendidikan anti korupsi kepada semua kalangan. Dan yang kedua, untuk mengoptimalkan peran mahasiswa dan dosen. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran dampak pendidikan anti korupsi. Berikutnya yaitu metode penelitian. Di sini kami menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian wawancara yang berlokasi di SD Dakwahtul Hasanah Surabaya yang beralamat di Jalan Pulau Tegalsari 2 nomor 20. Dan waktu kegiatan kami melakukan survei dan wawancara pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 24 dan 25 November tahun 2023. Pada hari Jumat, kami melakukan survei sembari meminta izin untuk wawancara dengan narasumber pada pukul 1 hingga pukul 4 sore. Kemudian, di hari Sabtu kami melakukan wawancara dengan narasumber pada pukul 5 dan sampai pukul 8 malam.
Dan subjek yang kita wawancarai yaitu tenaga pendidik, yaitu guru pada kelas 3. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu konsep teori. Untuk yang pertama, awal mula terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara, khususnya Pancasila yang merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca berarti tahun dan Sila berarti asas. Pancasila merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan janji mulia yang didapat dari diskusi mereka dengan pendiri bangsa Indonesia dalam 2 kali sidang BPU PKI yang digelar Presiden Soekarno memberikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau menjelaskan bahwa penting bagi negara Indonesia untuk memiliki filsafat. Filsafat yang dikemukakannya disebut philosophic groundworks, yang artinya filsafat dasar, yang meliputi filsafat tentang dunia dan tentang kehidupan. Untuk yang selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila tentang pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi berarti kita telah menipu Tuhan. Sama halnya menipu diri kita sendiri. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan melakukan korupsi artinya melanggar sila kedua ini karena telah melakukan tindakan yang menganggap kekuasaan dan status sebagai tempat untuk mendapatkan apa yang diinginkan kebaikan diri sendiri. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu korupsi merupakan tindakan yang dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat yang menyebabkan ancaman dan tidak peduli lagi dengan tindakan pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, hal ini akan membuat Indonesia semakin bersedih. Untuk yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika melakukan perbuatan korupsi itu karena seseorang telah meremehkan kekuatan musyawarah dan ini akan memecah belah negara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menunjukkan ketidakadilan antara pemerintahan dan masyarakat. Tak hanya itu, juga merupakan sebuah ketidakadilan bagi negara itu sendiri. Karena memanfaatkan sesuatu yang tidak berhak untuk dijadikan hobi bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan tujuan awal melakukannya. Review Jurnal 1. Peran pendidikan anti korupsi, penulis Pandu Cahya Widihartanto Sujarwo, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2023, mengatakan hasil penelitian yaitu pendidikan anti korupsi dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang ditanamkan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan supaya mereka mau dapat mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Tujuan akhirnya tidak hanya menghilangkan kesempatan, akan tetapi peserta didik juga mampu melawan segala pengaruh yang mengarah kepada perilaku korup. Pendidikan anti korupsi yang sudah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Lituania mulai tahun 2005 mengungkapkan bahwa tugas utama pendidikan anti korupsi yakni memberikan pemahaman tentang bagaimana siswa dapat membedakan kejahatan korupsi dari kejahatan lainnya dengan memberikan alasan logis mengapa korupsi itu terjadi, kejahatan dana, dan untuk menunjukkan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu review jurnal kedua. Judulnya Pengawas Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Penulisnya Das Rizal, Jurnal Surya Kencana 1 tahun 2017. Hasil penelitiannya yaitu pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk mencegah tindak terjadi tindak pidana korupsi di lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Pengawasan ditujukan untuk memantau penyaluran dana penyerapan. 2. Responden terdiri dari anak sekolah dan murid dan atau orang tua murid
yang dilakukan tim manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten dan salah satu tidak mencegah tindak pidana pendidikan. Ketiga, pengawasan dilakukan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. Dengan demikian, hal mencegah tidak dapat tindak pidana korupsi di bidang pendidikan bisa diawasi. Pengawasan dapat melibatkan pengawasan sekolah. 5. Terakhir, tim manajemen BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memanfaatkan pengawasan sekolah dan bertanggung jawab mencegah dan untuk melakukan monitoring mencegah tindak pidana korupsi di bidang pendidikan. Yang terakhir yaitu review jurnal 3, judulnya bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi dana BOS tenaga kependudukan di lingkungan sekolah berdasarkan perspektif kriminologi. Penulisnya yaitu Maulidi Restude Biar, Jurnal Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana dan Ketenagakerjaan tahun 2023. Apakah yang diteliti? Lingkungan sekolah merupakan tempat peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan melaksanakan sistem pendidikan di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, akhlak mulia, kepribadian yang baik, pengendalian diri, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan baik bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat, bangsa dan negara. Sekolah merupakan sistem pelayanan masyarakat yang sangat rawan terhadap korupsi karena dalam sektor ini tindak pidana korupsi dilakukan melibatkan banyak pemeran atau pelaku dan juga padat modal atau anggaran. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi dana BOS di lingkungan SMA bisa dilakukan oleh tenaga kependidikan yang merupakan pelaksana administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis dalam proses pendidikan. Oke, baik. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, di review jurnal yang keempat ini ada dari penulis Atta Nursasi dengan judul Studi Kasus Korupsi dan Alokasi Khusus DAK Pendidikan di Kabupaten Malang. Nah, jurnal ini dari Journal of Governance Innovation tahun 2022. Hasil penelitian yang didapat adalah sebagian besar pertukaran antara politisi dan pelaku bisnis ini bersifat informal dan klientelistik, sementara politisi kadang-kadang membayar pendanaan kampanye mereka dengan mengadopsi kebijakan publik yang menguntungkan mereka. Yang lebih sering terjadi adalah politisi membantu para pebisnis yang mendukung mereka dengan memanipulasi atau mensiasati peraturan yang ada atas nama mereka. Nah, keterlibatan sejumlah aktor dalam jejaring informal dan klientelisme di Kabupaten Malang pada kasus korupsi yang menjerat Rendra Kresna dan 2 pengusaha lainnya juga tampak dari proses monopoli dan pengkoordinasian sejumlah lelang proyek penggandaan pemerintah di Kabupaten Malang. Jadi dengan mengarahkan konsentrasi pada penguasaan akses dan sumber daya publik, maka masing-masing dari kedua aktor tersebut membangun kesepakatan informal yang sering mendukung antara satu dan lainnya dengan cara ijon. Oke, baik. Lanjut ke jurnal yang kelima. Ada dari penulis Suhandi, Fadilah, Muhammad Agustin, dan Sulista dengan judul Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Perguruan Tinggi dari jurnal Sanskara Pendidikan dan Pengajaran tahun 2023. Nah, hasil penelitian yang didapat ini adalah cara berpikir baru dan nilai-nilai baru penting untuk disosialisasikan atau ditanamkan kepada siswa karena gejala korupsi di masyarakat sudah terpancar dari SMA dan ada kekhawatiran generasi muda ini akan melihat korupsi sebagai hal yang wajar. Nah, pendidikan anti korupsi ini juga dapat dipahami sebagai upaya sadar dan sistematis yang ditanamkan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan agar mereka siap dan memiliki kemampuan untuk mencegah atau menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menyingkirkan oportunis, tetapi juga untuk membuat siswa lebih tahan terhadap pengaruh yang mengarah pada perilaku buruk. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peraturan perundang-undangnya menjelaskan bahwa salah satu kewenangannya adalah sejauh mana upaya penegakan hukum dan pencegahannya, antara lain kewenangan fungsi utamanya. Baik, untuk review jurnal yang ke-6 ini ada dari penulis Muhammad Rizky Setiadi, Ririn Narulita, Hana Walidatun Nikmah,
Tesalonika Sherly Yunianta dengan judul Upaya Pencegahan Terjadinya Korupsi Terhadap Generasi Muda dengan Journal of Creative Vision Student tahun 2022. Nah, hasil penelitian didapat ini adalah perlu kita pahami bahwa maraknya kasus korupsi bukan semata-mata terjadi karena lemahnya penegakan hukum semata, melainkan korupsi itu sendiri timbul akibat tindakan dan pemikiran rasional dari setiap pelakunya. Nah, hal ini dapat terjadi akibat beberapa sebab, seperti contohnya pengaruh dari lingkungan sekitar dan juga nilai serta budaya masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi kerap kali disebut sebagai perbuatan guna memperkaya diri sendiri ataupun suatu golongan, serta merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan amat merugikan banyak orang, bahkan negara dan juga bangsa. Nah, unsur dari tindak pidana dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi merupakan setiap yang melawan hukum melakukan suatu perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun suatu korporasi yang mengakibatkan ruginya negara. Perbedaan penelitian. Penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, data terkait anti korupsi yang diperoleh yaitu dari lingkungan masyarakat, pemerintah, dan dinas-dinas tertentu. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan pengumpulan data. Penelitian selanjutnya, peneliti mengarah kepada sekolah dasar dan melakukan observasi lapangan bersama guru di sekolah tersebut. Sebab pendidikan anti korupsi sejak dini sangat penting untuk diajarkan agar siswa atau siswi dapat memahami bahaya dari korupsi. Hasil yang dicapai. Peneliti melalui wawancara dengan narasumber tenaga pengajar pendidikan yang saat itu kami kunjungi, saling mengutarakan pendapat berupa teori, dan kami harapkan hasil tersebut bisa dipraktekkan kepada para siswa dan siswinya. Seperti tindakan curang yaitu mencontek. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang ditanamkan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan supaya mereka mau dan dapat mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang pertama pengetahuan tentang korupsi, pengembangan sikap, yang ketiga perubahan sikap. Analisa mikro. Yang pertama, partisipan mampu menjelaskan pengertian korupsi. Selain itu, partisipan mampu mengidentifikasi tindakan korupsi berdasarkan pengalaman di masyarakat dan organisasi. Yang kedua, partisipan mampu menemukan perilaku korupsi yang dilakukan di lingkungan pendidikan dalam pengalaman berorganisasi atau pengalaman sebagai mahasiswa. Yang ketiga, tindak korupsi sebagai mahasiswa yang dinyatakan oleh partisipan antara lain datang terlambat, mencontek, memberi tips, dan memberikan hadiah kepada dosen. Yang terakhir, pelatihan anti korupsi yang diberikan kepada mahasiswa memberikan pengetahuan tentang korupsi, batasan dan perilaku, serta faktor yang menyebabkan dan akibat dari korupsi. Selanjutnya ada analisa makro. Pendidikan merupakan salah satu agen sosialisasi yang berperan dalam penanaman nilai anti korupsi yang kemudian terwujud dalam sikap dan perilaku seseorang. Usaha untuk melakukan konstruksi atas nilai anti korupsi salah satunya tepat dilakukan melalui pendidikan dalam bentuk pelatihan. Proses penyadaran melalui berbagai aktivitas dalam pelatihan anti korupsi akan membentuk nilai baru, yaitu anti korupsi, dan terinternalisasi pada setiap partisipan pelatihan. Pendidikan anti korupsi nampaknya perlu secara struktural direalisasi dan menjadi salah satu syarat yang perlu dialami oleh siswa di sekolah untuk dapat membentuk sikap anti korupsi pada kaum muda. Nilai anti korupsi secara efektif sebaiknya melibatkan tataran dari sistem mikro hingga sistem makro. Tindakan preventif dalam bentuk pendidikan anti korupsi perlu berkesinambungan dan disosialisasikan pada lembaga lain, seperti lembaga keluarga, sekolah, lembaga agama, dan media massa. Jadi kesimpulannya yaitu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi pendidikan anti korupsi terhadap pembentukan sikap dan perilaku integritas pada pelajar. Penting juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan implementasi nilai-nilai anti korupsi oleh pelajar. Lalu, penting untuk mengevaluasi dampak nyata penerapan pendidikan anti korupsi terhadap perilaku integritas pelajar.
sehingga dapat memahami sejauh mana pendidikan anti korupsi berdampak pada kehidupan sehari-hari dan proses belajar di sekolah. Mana Pancasila sebagai dasar negara merupakan penunjuk jalan menuju masa depan bangsa. Pancasila digunakan untuk mengatur pemerintahan negara dan ketatanegaraan. Pancasila dijadikan pedoman dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, saran dari kelompok kami setelah melakukan penelitian yaitu dengan melakukan perbaikan diri sendiri dan menekankan bertakwa kepada Tuhan dan meyakinkan kepada diri sendiri betapa meruginya kasus korupsi itu. Dan juga harus mempunyai pendirian yang sangat kuat untuk menolak kasus suap atau tindakan yang berujung pada korupsi, kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, melakukan peradilan yang adil, dan menghukum korupsi dengan efek jerah. Cukup sekian presentasi laporan hasil kerja kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.